Hai para cendekia dimanapun berada, berjumpa kembali bersama saya Fenty, dosen bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Di video kali ini, saya akan membahas tentang hakikat ilmu dan filsafat ilmu, bagian dari mata kuliah filsafat ilmu dan logika. Yang pertama, kita akan bahas tentang hakikat ilmu. Ada 3 sub pokok bahasan, yaitu tentang pengertian ilmu, syarat ilmu, dan karakteristik atau ciri ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan pengetahuan atau fakta yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dilanjutkan dengan pemikiran secara cermat dan teliti menggunakan berbagai metode yang biasa dilakukan dalam penelitian ilmiah, seperti observasi, eksperimen, survei, studi kasus, dan lain-lain. Berikutnya apa saja syarat suatu ilmu? Utamanya ada 3. Adanya objek yang diteliti, adanya metode tertentu, dan adanya pokok permasalahan yang akan dikaji. Karakteristik dari ilmu atau ciri-ciri ilmu ada 7. Yang pertama, objektif. Ilmu berdasarkan hal-hal yang objektif, dapat diamati, dan tidak berdasarkan pada emosional subjektif. Kedua, koheren. Pernyataan atau susunan ilmu tidak kontradiksi dengan kenyataan. Ketiga, reliable. Produk dan cara-cara memperoleh ilmu dilakukan melalui alat ukur dengan tingkat keterandalan atau reliabilitas tinggi. Keempat, valid. Produk dan cara-cara memperoleh ilmu dilakukan melalui alat ukur dengan tingkat keabsahan atau validitas yang tinggi, baik secara internal maupun eksternal. Kelima, memiliki generalisasi. Suatu kesimpulan dalam ilmu dapat berlaku secara umum. Yang keenam, ada akurat. Penarikan kesimpulan memiliki keakuratan atau akurasi yang tinggi. Dan yang ketujuh, dapat melakukan prediksi. Ilmu dapat memberikan daya prediksi atas kemungkinan-kemungkinan suatu hal, yaitu dari hakikat ilmu. Kita akan membahas lebih mendalam tentang filsafat ilmu. Para cendekia, terminologi filsafat itu ada dari berbagai macam bahasa ya. Kita pertama, falsafah dari bahasa Arab. Untuk berikutnya ada dari bahasa Inggris, yaitu philosophy. Dan selanjutnya, terminologi filsafat dari bahasa Jerman, Belanda, dan Prancis, philosophie. Dan diindonesiakan filsafat. Tentunya lebih mudah dan lebih familiar dengan kata filsafat sebagai bahasa Indonesia. Kita akan selanjutnya menggunakan kata filsafat. Kata philosophia ini juga berasal dari bahasa Yunani. Terdiri dari 2 suku kata. Philo artinya mencintai, sophia
kebijaksanaan atau bijaksana atau kebenaran. Sehingga kita artikan menjadi mencintai kebijaksanaan atau mencintai kebenaran. Selanjutnya dari bahasa Indonesia sendiri, filsafat diterjemahkan menjadi cinta kepada kebijaksanaan. Para cendekia dimanapun berada, kita akan bahas juga dari Ensiklopedia Britannica. Ini berasal dari gabungan kata benda, filosofia yang artinya cinta terhadap pencarian kebijaksanaan. Tadi dari kamus Ensiklopedia juga of Philosophy, kata Sophia biasanya diterjemahkan dengan bijaksana, dan kata majemuk dari filosofia dari istilah filosofi diartikan cinta kebijaksanaan. Nah, pengertian filsafat dari para tokoh-tokoh filsuf di sini ya. Tokoh filsafat. Yang pertama ada Plato. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha meraih kebenaran yang asli dan murni. Dia juga menekankan penyelidikan tentang sebab-sebab dan asas-asas yang paling akhir dari segala sesuatu yang ada. Selanjutnya ada tokoh berikutnya, ada Aristoteles. Ilmu pengetahuan yang berusaha mencari prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab dari realitas yang ada. Ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari realitas yang ada atau sebagaimana adanya. Selanjutnya ada René Descartes. Filsafat adalah himpunan dari segala pengetahuan yang pangkal penyelidikannya adalah Tuhan, alam, dan manusia. Berikutnya ada tokoh William James. Filsafat adalah suatu upaya yang luar biasa hebat untuk berpikir yang jelas dan terang. Kelima ada R.F. Berlin. Mengajukan pertanyaan tentang kenyataan seluruhnya atau tentang hakikat asas prinsip dari kenyataan. Dia juga mengartikan suatu filsafat itu adalah suatu usaha untuk mencapai radik atau akar kenyataan dunia wujud, juga akar pengetahuan tentang diri sendiri. Dan ada satu orang tokoh namanya Charlotte H. Titus. Filsafat menurut Titus yaitu suatu sikap tentang hidup dan tentang alam semesta. Suatu metode berpikir reflektif dan penelitian penalaran. Juga suatu perangkat masalah-masalah dan perangkat teori dan sistem berpikir. Itu para tokoh-tokoh yang menjelaskan tentang arti filsafat atau pengertian filsafat. Selanjutnya, filsafat sendiri memiliki pengertian suatu pendirian hidup. Ini secara individu dan pandangan hidup atau pandangan masyarakat secara umum. Interpretasi atau evaluasi terhadap apa yang penting atau berarti bagi hidup. Yang ketiga, cara berpikir yang kompleks, suatu pandangan atau anggapan bahwa para filsuf telah bertanggung jawab terhadap cita-cita kultur masyarakat. Keempat, secara akademis, sebagai suatu pandangan yang kritis yang secara mendalam atau sedalam-dalamnya sampai ke akar-akarnya, atau bahasa lainnya radik, mengenai segala sesuatu yang ada. Kelima, pandangan yang sistematik dan inklusif tentang alam semesta di mana manusia di dalamnya. Selanjutnya, yang keenam berpikir
reflektif, dan kritis. Kita masuk kepada filsafat ilmu sendiri. Filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi atau filsafat pengetahuan yang secara spesifik ini mengkaji hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah yang sebelumnya sudah kita pelajari tadi. Ilmu merupakan cabang pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Tadi kita sudah bahas tentang karakteristik atau ciri-ciri, dan secara metodologis ilmu tidak membedakan antara ilmu-ilmu alam dengan ilmu-ilmu sosial. Namun, karena permasalahan-permasalahan teknis yang bersifat khas, maka filsafat ilmu ini sering dibagi menjadi filsafat ilmu alam dan filsafat ilmu sosial. Namun, pada kenyataannya tidak terdapat perbedaan yang prinsipal ya antara ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial, di mana keduanya mempunyai ciri-ciri keilmuan yang sama. Filsafat ilmu merupakan telaah secara filsafat yang ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu, seperti yang terkait dengan landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologi. Ketiga landasan ini nanti akan secara spesifik dan mendalam kita pelajari. Tetapi khusus mata kuliah ini kita akan membahas ontologi dari bimbingan dan konseling, epistemologi, bimbingan dan konseling, dan juga aksiologi, bimbingan dan konseling. Pengertian filsafat ilmu dari beberapa tokoh-tokoh yang terkenal. Yang pertama ada Lewis Whitehead. Ini dia juga mempertanyakan ya. Bisa juga ada satu ilustrasi pertanyaan ditambah metode-metode pemikiran ilmiah ditambah mencoba menetapkan nilai dan pentingnya usaha ilmiah sebagai suatu keseluruhan. Itu yang disampaikan Lewis tentang pengertian filsafat ilmu. Berikutnya yang kedua ada Cornelius Benjamin. Di sini telaah sistematik sifat dasar ilmu. Ada metode, konsep, praanggapan. Ditambah letaknya dalam kerangka umum dari cabang-cabang ilmu. Itulah yang disebut filsafat ilmu. Yang ketiga ada Michael V. Berry. Telaah tentang metode ilmiah sebagai upaya memperoleh kebenaran ilmiah dari masing-masing ilmu. Yang keempat ada Borbeck. Dia mengatakan bahwa filsafat ilmu analisis netral secara netral dan falsafati. Pendeskripsian dan penjelasan tentang landasan-landasan ilmu. Kelima ada Stephen R. Tolmin, menjelaskan unsur-unsur yang terlibat dalam proses penyelidikan ilmiah, prosedur pengamatan, pola-pola perbincangan, metode perhitungan, praanggapan metafisik, menilai landasan-landasan bagi keabsahan dari sudut tinjauan logika formal, metodologi praktis, dan metafisika. Berikutnya kita akan bahas tentang ciri-ciri berpikir filsafat menurut S.T. Alice Jahbana. Dia menyampaikan bahwa ciri-ciri berpikir filsafat itu ada berpikir dengan teliti dan berpikir menurut aturan yang pasti. Nah, sedangkan model berpikir filsafat sendiri ini ada 7. Dari metodis, kemudian sistematis, koheren, rasional, komprehensif, radikal, dan universal. Saya jelaskan satu persatu. Secara metodis,
ini artinya menggunakan metode, cara yang lazim digunakan oleh filsuf atau ahli filsafat ya dalam proses berpikir. Selanjutnya sistematis, artinya bahwa berpikir dalam suatu keterkaitan antara unsur-unsur dalam suatu keseluruhan sehingga tersusun suatu pola pemikiran filosofis. Koheren. Di antara unsur-unsur yang dipikirkan tidak terjadi sesuatu yang bertentangan dan tersusun secara logis. Dan berikutnya, model berpikir filsafat itu ada rasional, mendasarkan pada kaidah berpikir yang benar dan logis, atau sesuai dengan kaidah logika. Komprehensif, berpikir tentang sesuatu dari berbagai sudut atau multidimensi. Selanjutnya ada radikal, artinya berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya atau sampai pada tingkatan esensi yang sedalam-dalamnya atau multidimensi. Dan yang terakhir, universal, artinya muatan kebenarannya bersifat universal, mengarah pada realitas kehidupan manusia secara keseluruhan. Para cendekia dimanapun berada, dengan satu proses tadi, model berpikir dari filsafat, maka berakhir pula video tentang pembelajaran kita hari ini mengenai hakikat ilmu dan filsafat ilmu. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share, dan juga hidupkan tombol lonceng atau notifikasinya. Sehingga segala bahan yang akan saya sampaikan dan saya bagikan, kita bisa pelajari bersama-sama. Untuk selanjutnya, kita akan bersama-sama mendiskusikannya pada Ugris. Untuk itu, sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Dah.